Halo, sehat. Baik, sekarang secara observasi mungkin ada beberapa hal yang ingin sudah sesuai ini RPP-nya juga sudah masuk supaya sesuai dengan apa yang berdiferensiasi kemudian KSD. Terus tujuan pembelajaran hari ini kalau untuk yang observasi. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya ini saya akan menyampaikan rencana pelaksanaan pembelajaran, terutama untuk tujuannya Bu ya, tujuan pembelajarannya. Jadi diharapkan setelah melakukan serangkaian kegiatan pembelajaran, yang pertama siswa itu mampu mengenal sistem tata surya Bu, dan yang kedua siswa mampu menjelaskan 8 planet-planet berdasarkan karakteristiknya. Selanjutnya juga siswa merancang sebuah karya kreatif yang berkaitan dengan sistem tata surya. Dan yang terakhir, setelah membuat karya kreatif, diharapkan siswa mampu menceritakan hasil karya kreatifnya kepada teman. Seperti itu. Walaupun tema, tapi kita ngambilnya mata pelajaran. Ya, jadi di tematik itu yang diambil pelajaran IPA dan SBDP. Kemudian ini yang area pengembangan, kira-kira yang tadi capainya di area pengembangannya itu pengetahuan keterampilan sikapnya itu yang mana? Jadi nanti tentunya ketiga aspeknya dari segi pengetahuan, keterampilan, sikap itu ingin dikembangkan ya Bu ya. Jadi nanti di pengetahuannya ini juga sudah dicantumkan apa yang akan dinilai, tentunya wawasan tentang sistem tata surya, mereka harus bisa memahami contohnya misalkan 88 planet dan karakteristiknya. Kemudian nanti dari segi sikapnya tentunya di sini mereka akan ada semacam diskusi kerjasama kelompok gitu. Dan di sini juga ada sosial emosional Bu, karena di awal nanti ada anak-anak diberikan kesempatan untuk menunjukkan ekspresi emosi hari ini dan diberikan penguatan. Jadi mereka juga dilatih untuk kesadaran diri apa yang dirasakannya atau sosial emosionalnya di situ di awal pembelajaran. Kemudian di keterampilannya tentunya di sini ada produk-produk yang nanti akan mereka sampaikan melalui diferensiasi produk. Ini mereka boleh memilih ada yang bentuknya puisi atau lagu, dalam bentuk poster, dalam bentuk menentukan peran. Ini nih, yang strateginya kira-kira untuk mencapai pembelajaran ini strategi apa? Jadi strategi yang dipersiapkan bermula dari tentunya ini dulu Bu, mengelompokkan siswa berdasarkan kesiapannya gitu ya. Kemudian daya belajarnya, kemudian profil belajarnya juga. Jadi mereka dipastikan kelompok yang nanti pun berdasarkan tingkat pemahamannya Bu. Jadi tidak sembarang mengelompokkan siswa dari mulai pengelompokan dari mulai individu berpasangan dan kelompok itu sudah diatur gitu ya. Jadi nanti ada sistem pengelompokan. Kemudian juga kan karena sudah melakukan pengamatan ini Bu gaya belajar yang auditori, visual dan kinestetik, diharapkan dari pembelajaran ini pun juga memfasilitasi gaya belajar mereka seperti itu. Dan juga ya seperti itu. Kalau media itu kira apa ya? Nah, medianya dari mulai media yang karena kan kalau SD itu butuh sesuatu yang bentuk yang seperti 3 dimensi atau konkret, walaupun misalkan tidak betul-betul dibawa ke planet gitu ya. Tapi di sana ada video yang dipertunjukkan, ada media konkret seperti sistem tata surya, planet-planet. Jadi melalui benda-benda yang 3 dimensi maupun 2 dimensi dan juga termasuk video Bu, seperti itu. Metodenya juga nih? Ya, metodenya juga bervariasi, tidak hanya satu arah gitu Bu, tidak hanya ceramah. Jadi di sana ada teknik diskusi, jawab games seperti itu. Jadi mereka bermain sambil belajar loh. Oke, siplah cukup untuk observasi. Kita langsung aja ke observasi kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Let's repeat. Big one, big two, big one, big two.
Kedua, kalian nanti harus mampu menjelaskan. Observasi ke kelas, karena ada setelah observasi ini juga mungkin gimana ada kendala nggak, ada kesulitan menggunakan itu yang pembelajaran bervariasi dan KSD. Alhamdulillah ada ya Bu ya. Ini lebih justru menantang karena kita dituntut untuk kreatif gitu, untuk mewadahi semua gaya belajar anak-anak supaya tidak disamaratakan gitu. Jadi memang tantangannya bagaimana kita mengkondisikannya itu loh, mengkondisikan anak-anak, karena kan dengan kegiatan yang beragam anak-anak pun situasinya gitu jadi agak crowded ya, tapi di situ harus mengembalikan fokus dengan teknik yang kreatif supaya tetap menjalankan sesuai tugasnya masing-masing anak-anak. Ya, udah bagus tadi udah lihat observasi tadi anak-anak dan juga sudah tampil bagus. Kemudian kira-kira nah tindak lanjut setelah observasi Ibu Betira ada nggak tindak lanjutnya ke rekan-rekan? Ya, jadi yang ingin saya bagikan itu dengan rekan-rekan itu terkait ini Bu, diferensiasi betul dan sosial emosional. Jadi karena memang jarak walaupun tahu tapi jarang diimplementasikan di kelas, terutama karena waktu mungkin misalkan waktu tidak cukup nih karena kalau guru SD terus-terusan jam terbangnya, kemudian ada kendala untuk mempersiapkan itu semua media yang beragam atau nanti penilaian yang beragam seperti itu. Jadi yang saya ingin bagikan seperti itu. Jadi pembelajaran diferensi dan sosial emosional juga yang harus diterapkan di kelas. Itu nanti untuk setelah ini berarti dibawa untuk pendampingan rekan sejawat. Pendampingan sejawat nanti hasil dari implementasi ini untuk